Ya, jadi untuk teman-teman Kristen yang ada di bawah, tolong sampaikan tantangan saya ke Edis dan RK ya. Apalagi si RK itu. Ya. Apalagi dari kemarin kan RK itu selalu berkoar-koar kan setelah dia menang dari Bang Juma kan, walaupun itu cuma menang aturan sih. Ya mantap, kita dukung lah, mudah-mudahan ya. Tapi meskipun berat ya, karena Kristen sama Kristen kan, nggak mungkin mereka mau menanggapinya. Tapi ya mudah-mudahan terjadi. Kalaupun terjadi itu mereka akan minta internal, karena sesama Kristen kan, debatnya itu diskusinya itu internal, tidak melalui aplikasi TokTok mungkin kan, mungkin melalui link kan gitu. Apa melalui Zoom? Mungkin debatnya melalui Zoom, tidak melalui TokTok. Nggak akan mau mereka itu. Mungkin ya mungkin. Saya saking berinovasinya untuk nantang mereka sampai bikin lagu. Udah jadi lagunya? Udah. Lagu tantangan untuk mereka. Kalau di apa? DVD ada dibikin DVD lagunya? DVD saya ada, tapi di akun yang satu saya nggak pakai soalnya lagi kena pelanggaran, tinggal sekali lagi kena permanen. Yang nyanyi Jadi, siapa? Terus Penyanyinya siapa? Penyanyinya siapa? tuh akun saya yang Bang Nathan official. Enggak penyanyinya. Oh, penyanyinya adalah itu rahasia pribadi kalau untuk penyanyinya. Tapi kalau untuk liriknya saya yang bikin, saya yang karang untuk liriknya. Iya. Ini Herman ini gimana? Herman kayaknya nggak pakai kata Allah juga dia. Herman ini kalau aku nggak salah pun dia pun tidak menuhankan Yesus ini. Herman ya? Ya, Bang Faruk yang baik, yang soleha. Betul. Iya benar nggak? Betul. Cemana pula Bang Faruk soleha. Di bawah ada yang minta spill lagu malam terjadi rumahnya Bang Faruk soalnya. Kayak mana pula Herman Faruk soleha. Ya soleha lah dia tadi pagi udah Soleh. Biarkan itu. Bang Faruk, di bawah ada yang minta spill lagu. Saya bilang ini roomnya Bang Faruk, jadi nggak mungkin saya putar di sini. Enggak, Ito SD itu lagi di YouTube, kena banned akunnya, YouTube-nya. Iya kena. Oh iya. Ya kalau enggak aku pun pengen juga dengar lagunya gitu loh. Tapi aku ingat YouTube-nya itu SD. Ya gimana Herman? Ada yang mau disampaikan sama siapa? Sama Nathan? Gimana Herman? Nathan ya tuh terkenal ini Bang Nathan ini. Salam Bang Nathan. Selamat minggu. Shalom juga Bang Herman, selamat hari Minggu juga. Masa sih saya terkenal, astaga, biasa aja perasaan. Nggak seterkenal RK perasaan. Oh, kalau yang udah sering lalu lalang di Tito ya pasti tahu lah Bang Nathan. Kalau nggak tahu berarti dia keterlaluan itu. Ya. Perasaan nggak seterkenal RK ya kan, nggak sebanyak RK pengikutnya ya kan. Si Gurunda RK. Iyalah, masih seterkenal Bang Faruk lah. Kok jadi nostalgia Glenn? Iya. Jadi reunian Glenn. Alah sebentarnya Pariban, langsung ngomel aja Pariban ini. Aduh, nanti dikasih lagi mawar Pariban, tenang lah. Nggak usah, nggak butuh aku mawar dari kau. Itulah kan lain di bibir lain di hati. Oh jadi Di Bang hati Nathan ini tangan. nggak pakai kata Allah lagi ya? Cocok lah itu Bang Nathan. Bang Nathan ini kan pendeta kan? Kalau dari pendeta yang mempopulerkan langsung diikuti jemaatnya tuh nanti. Kalau cuma apologet doang kan dianggap. Sorry. Saya bukan pendeta, saya evangelis, penginjil. Saya bukan pendeta. Evangelis itu kan gelar formal itu kan Bang kan? Maksudnya ada apanya? Ijazahnya apa namanya itu? SK-nya ya enggak? Iya. Ada sertifikatnya, tetapi beda dengan pendeta. Kalau pendeta itu hanya fokus di satu gereja. Tapi kalau evangelis atau penginjil itu bisa kemana-mana. Misi lah. Utusan dari gereja mana itu Bang? Pokoknya evangelis ini. gereja Injili, Protestan Injili. Oh, kayak karismatik gitu ada juga evangelisnya? Nggak tahu. Kalau gereja Injili ya pastilah ada evangelis. Enggak, tanggapan Herman itu tentang apa tantangannya Nathan buat RK dengan Edis itu gimana? Tanggapan Herman?
tantangan ke Bang Juma gitu. Kan udah. Ke RK sama Edis, dia mau nantang Edis sama RK debat perihal kata Allah. Oh. Bang Edis mana make kata Allah dia kan? Terpaksa jadi dia make. Iya terpaksa. Pakai dia perasaan. Udah ngerti kata Perasaan Allah. dia pakai. Kok bongkar aib saudara Iman kau Herman. Perasaan dia pakai deh. Si Edis Pakai, perasaan pakai. dia pakai. Pakai Kalau dia RK, pakai. Dia kalau pakai RK perasaan. jelas. Dia menikmati Ya, kata itu. kalau RK itu parah itu, apalagi dia sampai Ah, menyamakan iya. antara Isa dan Yesus, gitu kan, Ibrahim dan Abraham, dia samakan semua. Bahkan Paulus pun dikatakan sholat tahajud. Iya. Kalau sama RK cocoknya, kalau sama Edis gak guna, dia terpaksa sama kata Allah itu karena ada di Alkitab yang lain biar paham apanya para pengikutnya itunya. Oh, tapi Aku pun kalau kadang-kadang pribadi pakai kata dia, Allah, tapi kalau terpaksa. pribadi dia menolak lah, setahu Iya, Dinda Herman. betul. Oh, Iya, pribadi kalau Edis menolak, ya. menolak ya. Oh, menolak teman-teman. Edis juga kan nggak bilang Yesus Tuhan kan? Apa? Tuhan. Edis juga nggak bilang kalau Yesus itu Tuhan. Tapi sekarang bilang, dulu iya. Iya. Dulu Maksudnya dulu- kalau pakai kaidah KBBI yang Maha Kuasa Sang Bapa, Yesus nggak bilang Bang Edis nggak bilang Yesus itu Sang Bapa atau yang Maha Kuasa atau Oh, Tuhan. enggak bilang, enggak bilang. Itulah. Jadi nggak cocok kalau dibanding sama RK baru cocok tuh Bang Nathan tuh seru. Ya berarti gini ya, si Edis mengakui dulu bahwasanya ketika dia menggunakan kata Allah itu sesuai kebutuhan aja, karena memang penontonnya membutuhkan itu, menginginkan itu kan gitu. Kalau dia Udah nanti pernah dia mengaku bilang. kepada penonton, Udah pernah dia bilang. Saya yakin gini Bang Faruk, kalau dia tidak lagi menggunakan kata Allah, penontonnya yang bisa sampai 20K itu sekali live itu pasti bakalan turun jauh sekali. iya. Sama kayak Mikana gitu kan. Mikana kan awalnya penontonnya dia juga belasan kan, tapi begitu dia juga udah paham mengenai kata Allah ini, dia juga udah nggak pakai, penontonnya turun drastis. Betul. Penontonnya Mikana udah turun drastis. Karena Karena dia kebanyakan juga udah Kristen menolak juga. kan kata itu. Itu. Dan Mikana pun sadar dari room kita juga. Karena room kita. Mikana udah nggak pakai Yesus lagi ya, nggak pakai kata Yesus, nggak pakai Yesus lagi, nggak pakai kata Allah lagi dia ya. Enggak, dia enggak pakai kata Allah dan nama Yesus pun dia gunakan Yeshua, bukan lagi Yesus. Iya, bukan lagi Yesus. Hmm. Oh, dia tersadarnya di Komalmu Dinda. Yoi. Oh, gitu. Debat sama siapa dia? Sama si Krisli? Awalnya sama saya, abis itu sama Pak Tom, abis itu sama si Chris Lee. Kita bertiga, pokoknya kita bertiga. Pertama di room saya, baru abis itu di roomnya si Chris. Berarti dia sekarang menggunakan kata Yeshua Hamasya. Iya, Yeshua Hamasya. Yahweh Beshem Yeshua Hamasya. Tapi aku ada juga dengar dari siapa itulah apologet Kristen itu ya. Siapa namanya itu? Jadi orang-orang seperti Nathan ini dikatakan apa disindir dia dibilangnya ya. Kristen karena kalian menggunakan bahasa-bahasa Ibrani diolok-olok gitu loh. Olok-olokannya apa? Lupa aku loh. Ada dua istilah. Yang pertama Yahweisme dan yang kedua adalah saksi Yehova. Saksi Yehova. Jadi dua itu. Jadi Kalau benar. Yahweisme itu kelompok orang-orang yang mengagungkan nama Yahweh. Cuma kalau kami bukan itu. Dan kami pun Jadi bukan antara saksi kedua itu, Yehova. bukan di antara Bukan dua-duanya. Kami bukan Berarti kan dua-duanya. kayak kalian ini Nathan, kalian kan berarti kalian tidak HKBP, ya kan? Bukan orang Pentakosta juga kan gitu. Tapi jadi gereja gereja kami itu salah satu gereja terbesar di Indonesia, Bang Faruk. Nanti bisa dicek deh, gereja YHS. Gereja YHS, sinode gereja kami itu besar di Indonesia. Bahkan lebih besar daripada GBI. Oh iya, tapi baru dengar aku loh, YHS. Ya cari aja YHS. Itu cabangnya udah ada di mana-mana. Di Medan juga ada kok. Berarti Mikana pindah gereja lah.
Kayak nggak tahu ya kalau dia ya. Panjangannya apa, Bang? Kepanjangan YHS itu Yeshua hidup Hah? sejati atau Yesus hidup sejati. Oh, baru kau dengar ya? Iya, aku pun baru dengar Yesua hidup sejati. Di Sumatera ada itu gerejanya itu. Ada di Sumatera ada. Cari aja gereja YHS. Setahu Di kita Sumatera. kan yang besar itu GBI teman-teman kan. Yang besar itu GBI. Ternyata dia klaim dia bilang YHS lebih besar daripada GBI. Berarti Bible yang kalian GBI gunakan, Gereja Betel. iya. Kami Bible gunakan dua. bukan Kami lain gunakan lagi. kami gunakan dua terjemahan yaitu Indonesian Literal Translation yang lebih kepada bahasa baku dan Indonesian Modern Bible yang bahasanya secara lebih ke sederhana. Kalau Indonesian Literal Translation itu lebih ke literal atau baku, bahasa baku. Tapi kalau Indonesian Modern Bible itu bahasanya lebih ke sederhana. Oh, berarti Bible kalian tetap tidak berdampingan dengan original teks juga, tidak. Tapi tetap berbentuk terjemahan juga. Justru Bible kami itu lebih mendekati daripada teks asli. Lebih mendekati daripada teks asli. Contoh ada beberapa ayat yang di LAI itu ada yang dikurangkan dan yang dilebihkan. Tetapi di Bible kami ada sesuai dengan apa yang tertulis dalam teks asli. Contoh, misalnya di dalam Roma 8 ayat 1, di sana kalau dari LAI cuma tertulis demikianlah tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang hidup ada di dalam Kristus Yesus. Titik. Cuma sampai situ. Di dalam King James Version di sana ada berbicara mengenai hidup menurut roh, bukan hidup menurut daging. Di dalam Yunaninya pun seperti itu. Ada kalimat itu di bahasa Yunaninya. Nah, di Bible kami yang saya pakai Indonesian Modern Bible tertulisnya karena itu demikian tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang hidup ada di dalam Kristus Yesus yang hidup tidak menurut daging melainkan hidup menurut roh. Nah, ini dikurangin di dalam LAI. Layar mat. Ini dikurangin dari dalam LAI. Nggak ada, hilang. Begitu juga di dalam Matius 20 ayat 22 misalnya. Ya, dalam Matius 20 ayat 22 dalam teks LAI cuma bilang begini. Sambil menanggapi Yesus menjawab dan berkata, "Kamu tidak tahu apa yang akan kamu minta, apakah kamu sanggup meminum cawan yang akan segera aku minum?" Mereka menjawab, "Ya, kami dapat." Nah, tapi kalau dari Bible kami di sana tertulisnya seperti ini. Sambil menanggapi mereka Yesus berkata, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta, apakah kamu sanggup meminum cawan yang akan segera aku minum dan dibaptis dengan baptisan yang dengannya aku telah dibaptiskan?" Mereka menjawab, "Ya, kami sanggup." Nah, jadi ada kata baptisan yang dihilangin dari King James Version, dari kodeks-kodeks bahasa Yunani, semuanya ada baptisan. Gitu loh. Masya Allah. Oke. Tapi di Ini TP satu hilang. pertanyaan ini. Nathan, satu pertanyaan tentang Nah, Yohanes silakan. 1 nomor 1. Ya kan, kalau LAI punya kan pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah. Kalau ITL punya terjemahannya yang kalian gunakan apa? Kalau ILT bukan ITL. Kalau ITL itu Indonesia terjemahan lama. Indonesia terjemahan lama. Nah, kalau Indonesian Literal Translation atau Indonesian Modern Bible semuanya berkata seperti ini. Pada mulanya ada Sang Firman. Sang Firman itu ada bersama Elohim dan Elohim itu dan Firman itu adalah Elohim itu. Nah, itu kalau dari Bible kami. Tidak lagi menggunakan kata Allah. Tapi firman tetap Elohim ya. Iya. Loh, Sang Firman, lebih tepatnya Sang Firman adalah Elohim itu, karena bukan cuma bicara mengenai Firman yang sebagai kata-kata, tetapi Sang Firman gitu. yang mengeluarkan Iya, benar kalimat, gini ya, mengeluarkan gini. kata-katanya. Bentar. Gitu. Iya, benar. Sang Firman Baru. adalah Elohim Baru. itu atau Baru. iya, Bunda. Dia Betul, tidak betul, pakai betul. kata Allah.
Dia pakai Iya, Elohim. tahu. Iya, betul iya. betul. Sang Iya. Firman Ini Bang kan Farouk. Karena iya, kan dalam Sang Firman kan? Iya, sang firman. Bukan firman Karena- kan? Bukan firman. Karena di dalam teks itu. Yunaninya kan berbunyi NRK en hologos. Hologos. Pada mulanya ada sang firman, kai hologos en prostanteon. Dan sang firman itu ada bersama Elohim, kai theos en hologos, dan dan Elohim adalah sang firman itu. Nah, Jadi- itu cocok. Jadi ada kata sandangnya. Oh, di sana ada kata sandang. Gitu loh. Berarti kalian kan menolak ini. Berarti pemahaman Elahi, terjemahan Elahi menyatakan firman itu adalah Elohim, itu salah ya. Tapi Elohim itulah yang sang firman, betul? Betul. Nah, itu betul. Betul. Jadi dia bukan cuma sekedar kata-kata, bukan cuma sekedar firman. Karena kalau cuma sekedar kata-kata, itu disebutnya bukan logos, bukan hologos, tapi bicara mengenai rema. Iya. Rema itu baru kata-kata. Itu. Oke, Tony Siagian, silakan. Kalau mau menanggapi Tony Siagian, silakan. Dinda. Belum bang, cuman mau mendengarkan Bang Nats Bibel aja ngomong. Kayaknya pinter dia. Lagi mendengarkan aja. Jadi teman-teman, IMB ini ya, Indonesian Literature Bible ini, Modern Bible IMB Indonesia apa? Indonesian Modern Bible. Indonesian Modern Bible IMB ini yang mereka pakai tuh Advent. Advent juga pakai itu, si ginting itu. Jadi dia tidak pakai kata Allah Elohim sekarang. Ya bagus lah ya. Semoga semua Kristen pakai itu IMB. Ya, Teringatnya Bunda Rama. sih udah Bunda mulai Rama banyak tadi ya. kan bahas si ginting. Teringatnya mana si ginting ya? Gak tahu. Iya kan? Ini kadang di Komal Open dia. Oh ya, udah lama aku gak lihat si ginting. Mana si ginting ini? Musuh Si bebuyutan. tukang ngeyel, nggak mau diskusi sama Bunda Rahma. Tapi dengan pemahaman kalian ini banyak diserang lah kalian sama Kristen-Kristen kebanyakan. Oh, banyak Bang, apalagi saya Bang. Paling sering diserang itu saya Bang. Tapi kemunculan denom kalian ini sudah ada dari dulu atau baru-baru ini adanya? Udah lama Bang. Udah lama Bang. Penggugatan kata Allah saja sebenarnya kan udah dari tahun 2000 Bang. Oh iya, kalau dari tahun 2000 kan masih baru. Maksudku dari Protestan. Oh iya, Protestan tetap. Siapa lebih duluan denom kalian? Loh, kami itu Protestan Bang. Lebih tepatnya bukan Protestan sih sebenarnya, tapi Protestamen atau orang-orang yang pro terhadap perjanjian. Kalau Protestan itu hanya sebagai hanya olok-olokan dari Katolik. Iya. Itu Protestan itu olok-olokan dari Katolik. Julukan untuk kami sebenarnya adalah Protestamen. Bang, tapi Anda bukan pelaku hukum Torah ya, kayak Advent ya. Beda ya. Beda. Kenapa Advent dia pakai juga IMB. Ingat ya teman-teman, bukan izin mendirikan bangunan, bukan IMB itu. Indonesian Modern. Gitu teman-teman. Jadi kita senang aja dia tidak pakai lagi kata Allah. Jadi kalau di dalam Bibelnya itu Allah lain pasti ilah lain ya. Iya betul. Kalau untuk berhala kami sebutnya dengan ilah. Kalau dewa-dewa atau Tuhan-Tuhan lain itu disebutnya dengan ilah. Itu contohnya, contoh di dalam Keluaran 23 ayat 13 kalau dari TB kan dikatakan di sana, kalau dari TB 1 ya, dikatakan dengan segala firman yang kukatakan kepadamu, haruslah engkau berawas-awas dan jangan nama Allah lain engkau sebut dan hal itu jangan terdengar dari dalam mulutmu. Ini dari TB. Nah, kalau dari Indonesian Modern Bible bunyinya seperti ini. Dengan segala firman yang kukatakan kepadamu, haruslah engkau berwaspada. Jangan nama ilah lain engkau sebut dan hal itu jangan terdengar dari dalam mulutmu. Jadi menggunakan ilah itu kata kan ilah. Ilah itu kan gelar sebutan.
Tuhan, penyebutan secara umum Tuhan, ya sembahan-sembahan, bukan proper name yang terjemahan baru yang lain pakai itu kan Allah-Allah lain, itu kan sangat sangat apa ya, karena Allah itu kan bagi kami adalah proper name. Udah benar kalau ilah lain, karena itu adalah sebutan atau gelar Tuhan lain. Kita apresiasi ya ke ini ya, apa namanya, Yesus hidup sejati. Oh, Yesus hidup YHT, sejati. ya, YHT. YHS. Mungkin ada yang mau ditanyakannya nih Nathan. Tadi nggak tahu nih saya. Silakan Adinda. Abang Monggo. Nathan, Abang Nathan bukan Silakan. organisasi. Ya, saya Kristen ya bang. Oh, saya Kristen. Iya, kan Abang Nathan bilang katanya IMB itu abang yang terjemahkan. Organisasi apa yang menerjemahkan? Oh, bukan saya yang menerjemahkan, sorry. Yang menerjemahkan itu adalah dari lembaga Yakin, lembaga Yayasan Anugerah Kebenaran Indonesia yang sudah dilindungi oleh undang-undang bahkan Kemenak. Iya. Jadi sudah ada perlindungannya, sudah disahkan resmi. Kalau dia berbentuk yayasan dia di bawah Kemenhukam bang. Kalau sudah bentuk yayasan dia Kemenhukam. Oke. Yakin itu, organisasi Yakin itu sudah merambah sinodenya mana saja, gereja-gereja apa saja yang itu? Apakah KBP Ya tadi masuk? gereja YHS, ada gereja GPF, banyak. Kalau KBP? Saya KBP. Enggak termasuk. HKBP enggak termasuk. Berarti HKBP kan masih masuk di dalam naungan PGI. LAI. Kalau HKBP masih pakai LAI. LAI ya. Iya, kalau kami pakainya ya tadi itu Indonesian Modern Bible dari Yayasan Anugerah Kebenaran Indonesia. Ada lagi Indonesian Literal Translation dari Yayasan Mentera Bangsa atau Yalensa. Berarti dua organisasinya bang ya? Yayasannya ya? Apa tanggapan LAI tentang yayasan kalian bang? Apakah menolak secara itu Enggak. utuh semuanya? Oh enggak benar katanya. Mereka Masa pakai itu? enggak menolak. Karena apa? Karena ya kapasitas mereka untuk menolak enggak ada. Karena yayasan kami menerjemahkannya berdasarkan teks asli, sementara mereka. Jadi begini, ada beberapa metode dalam penerjemahan, ya, yaitu metode dinamis dan metode literal. Yayasan kami menerjemahkan Bible secara literal, langsung daripada teks asli. Sementara kalau LAI, mereka menerjemahkan menggunakan metode dinamis yang lebih kepada penafsiran. Iya. Gitu loh. Diterjemahkan lalu dipakai penafsiran maksud dari penulis ini apa gitu. Nah, jadi tergantung dari tafsir yang menerjemahkan pertama kali. Iya. Apakah Makanya pernah ada beberapa ayat-ayat yang dikurangi kalimatnya, ada yang ditambahkan, bahkan ada yang diubah-ubah. Iya. Apakah LAI pernah menggugat kalian, Bang? Ya, Yakinmu ini, organisasi Yakin ini dengan Nggak ada kapasitas untuk menggugat kami. Dasar menggugat kami dari mana? Kalau kami menggugat mereka, kapasitas kami ada. Karena memang di dalam LAI banyak sekali kesalahan. Kalau mereka mau menggugat kami, dasarnya dari mana? Nggak ada kapasitas. Gitu loh. dia itu kalau menggugat itu dia yang mendalilkan maka dia yang membuktikan. Jadi asasnya itu Bang, point the interest, point the action. Siapa yang merasa perlu menggugat ya dia mengajukan sendiri ke pengadilan. Betul. Yang saya tanya itu- Makanya mereka menggugat pun nggak ada dasar. Jadi percuma. Mereka menggugat nggak ada dasar untuk menggugat kami karena penerjemahan kami lebih kepada teks asli. Oh begitu. Jadi belum ada gugatan Bang ya? Enggak. Tapi kalau kami menggugat LAI itu wajar karena banyak sekali kesalahan daripada LAI. Jangan digugat-gugat. Santai lah. Bertanya aja nih. Bentar. Aku begini, untuk Nathan. Apa? Ketika kalian memahami atau mengenal Yeshua Hamashiach, ya, berarti nama Yesus itu adalah sosok yang fiktif ya bagi kalian. Itu hanya bicara mengenai transliterasi dialek bahasa, sama seperti kalau nama Yeshua itu kan dari bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani Yeshu, gitu kan, Yeshu. Dari bahasa Aramaik ada Yehoshua, ada Yeshu, ada Isho, gitu ya. Dari bahasa Arab ada Yashu, ya, dan Isa. ya, ada Yashu, ada Isa.
dan beberapa transliterasi dari bahasa-bahasa lain pun. Nah, ini bicara mengenai transliterasi, ya, dialek satu daerah, satu tempat. Nah, nama Yesus ini kan transliterasi dari bahasa Inggris dan Latin, gitu loh. Oke. Tapi gini Ini juga, transliterasi. kita kembali pada Yohanes 1 nomor 1 tadi ya. Ketika kalian terjemahkan dengan kalimat terakhir tadi, apa? Sang Firman adalah Elohim. Kan itu tadi ya kalimat terakhirnya kan? Dan Sang Firman adalah Elohim. Berarti kontradiksi. Nggak pala dengar suaramu, Bang Faruk, nggak pala dengar suaramu. Dengar cecik udah. Nah, berarti kan kontradiksi nih dengan pemahaman Elai dan kebanyakan iman dan Kristen sendiri. Berarti berdasarkan terjemahan yang kalian sampaikan tadi, Dinda sampaikan tadi, Firman itu berarti bukan Elohim kan? Kalau cuma sekedar firman ya bukan. Tapi kalau Bukan bicara Elohim. mengenai sang firman, iya. Nah, sementara dalam pemahaman HKBP tahun ini, Firman itu adalah Tuhan, adalah Allah, betul? Bukan gitu. Jadi, Sang ada Firman kesamaan kepada Sang Firman terjemahan dan Firmannya lain. beda lah. Kan Trinitas. Nah, gini Dinda, ya. Di dalam terjemahan Yohanes 1 nomor 1, pada mulanya adalah Firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah, betul? Iya. Berarti Firman itu adalah Elohim ketika Allah diganti menjadi Elohim sama Nathannya tadi. Betul? Hakikatnya satu, tapi pribadinya beda. Hakikatnya satu, pribadinya beda. Nah, apapun penjelasanmu itu terbantahkan sama si Nathan. Nathan menyatakan Sang Firman adalah Elohim. Itu menyatakan kewujudan diri. Sang Firman atau sosok yang berfirman itu adalah Elohim. Sosok yang berfirman adalah Elohim. Sang Bapa, Bukan sang Bapa. perkataan Elohim adalah dari terjemahannya Nathan dari terjemahan Nathan kita mengkajinya memahaminya begini. Perkataan Elohim itu bukan Elohim, betul Nathan ya? Betul. Betul. Elohim. Tapi Elohim adalah Sang Firman, betul? Elohim Betul, adalah Nathan? Betul. Betul. Nah, sementara dalam pemahaman Tony, Firman adalah Elohim, betul? Bukan juga. Gini. Tapi tadi kau bilang iya. Peristiwa hukum Trinitas itu memberikan akibat hukum dia. Jangan Akibat hukum- penjelasan dulu, Dinda. Jangan penjelasan dulu. Oke, Kita silakan. berdasarkan literate-nya dulu, jangan penjelasan dulu. Kalau Anda diberikan kesempatan menjelaskan, nanti masuk tafsir di situ, gitu loh. Betul. Kita Betul memahami sekali. kalimat dulu, Betul. jangan penjelasan dulu. Iya, masuk Firman tafsir. dalam kitab LAI, dalam Bible LAI, terjemahannya LAI, Firman adalah Elohim. Ketika kata Allah diganti dengan Elohim, Firman adalah Elohim, kan begitu? Berfirman Allah, firman. Yohanes 1 nomor 1, Firman adalah Elohim. Maka ketika Elohim berfirman, apapun yang keluar dari Elohim itu adalah Elohim itu sendiri. Kalau begitu pemahamannya memang gabrul, banyak kali Elohim jadinya. Jadi banyak. Kalian menghadirkan Elohim baru, Elohim yang lain. Tapi pemahaman sama Nathan ini cocok gitu loh. Cocok. Ya, Ketika kalian makanya mengklaim begini, Tuhan Bang kalian Faruk. adalah satu, Kita harus bisa membedakan kata firman yang ada di dalam Bible. Dari bahasa Yunaninya ada sekitar 5 kata firman yang masing-masingnya berbeda dalam pemaknaan dan penafsirannya. Satu Ya, jadi- Theos, dua Logos, tiga. Theos bukan firman. Iya, sang firman. 5 kata firman yang saya maksud di situ adalah hologos, lego, rema, grafe, dan juga leksi atau leksikon. Nah, ini adalah bentuk-bentuk kata firman yang ada di dalam Bible teks Yunani. Nah, masing-masingnya ini berbeda makna, berbeda arti. Hologos ini berbicara mengenai oknumnya, pribadinya dari sang firman itu. Bukan cuma sekedar firman, bukan cuma sekedar kata-kata, bukan cuma sekedar perkataan, tetapi bicara mengenai dia yang berfirman, dia yang berkata-kata, dia yang mengeluarkan firman itu. Itu hologos.
Nah, Betul, betul ada itu. lagi yang disebut dengan lego. Lego ini adalah firman dalam bentuk perintah. Nah, ini dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes 8 ayat 51. Ya, Izin, ya ini firman dalam bentuk perintah. Bang Nathan. Hmm. Saya izin turun ya karena mau pergi ada Alright. urusan. Alright. Oke, I should be leaving, okay? Nice to meet you, Alright. Abang. Shalom semuanya. Nice to meet you, Alright. Abang. Shalom semuanya. Shalom, shalom, shalom. Boleh saya lanjutkan Bang Faruk? Host? Silakan. Oh, oke. Lego itu adalah firman dalam bentuk perintah, ya kan? Ada lagi yang disebut dengan rema atau remata. Rema atau remata ini adalah firman dalam bentuk wahyu atau penglihatan atau perkataan. Nah, ini yang baru bisa disebut sebagai perkataan. Contoh yang dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes 6 ayat 63 bahwa daging tidak berguna tetapi rohlah yang menghidupkan. Tetapi firman yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Nah, kata firman di sini menggunakan kata rema atau remata. Ya, sama juga dengan yang dalam Yohanes 17 ayatnya yang ke-8. Di situ juga ada kata rema. Gitu loh. Di mana Yesus yang menerima wahyu dari Sang Bapa, menerima penglihatan dari Sang Bapa. Nah, jadi rema adalah bicara mengenai perkataan atau penglihatan. Di mana para nabi dalam perjanjian lama pun menerima rema ini. Nah, lalu ada lagi firman dalam teks Yunani yaitu graphe, yang artinya adalah firman dalam bentuk tulisan. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Ada lagi firman yang dalam bentuk kata per kata atau satu kata per satu kata yang disebut dengan leksi atau leksikon. Nah, ini bentuk-bentuk firman yang ada di dalam Bible. Jadi harus kita bisa bedakan. Kalau kita nggak bisa bedakan, ya benar yang dibilang sama Bang Faruk, berarti ada banyak Elohim. Ketika semua firman mau dipukul rata adalah Elohim. Gitu loh. Lanjut. Ya. Jadi Nathan maksudnya penerjemahan dari kata firman diterjemahkan kepada 5 tadi ya? 5 Iya, 5. jenis Iya. berdasarkan caranya untuk tampil gitu kan? Itu yang Iya. dimaksud tadi kan? Ditampilkan dengan cara ucapan, bicara dengan logos itu kehendak. Lego tadi apa? Lego tadi itu adalah perintah. Lego Oh, itu perintahnya. perintah. Dan kesemuanya itu berbeda atau sama? Berbeda dalam konteksnya, berbeda dalam pemaknaannya. Lego sebagai perintah yang dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes 8 ayat 51. Hologos adalah pribadi dari Yesus Kristus itu sendiri sebagai sang firman. Rema adalah perkataan, firman dalam bentuk perkataan. Leksi dalam bentuk kata per kata, Kata per kata ya. ya. Dan graphe dalam bentuk tulisan atau buku atau kitab. Gitu. Ada yang tanya di bawah nih. Itu dari simbol huruf lah grafik kan. Ada komentar ini di bawah. Ya, Bang Bujo bentar. Ada di komen, ada yang tanya di bawah. Apakah Yesus itu Elohim? Iya, Oh, Yesus tetap Elohim ya dalam iman kalian ya. iya, Yesus lah Elohim yang menjadi manusia berarti. betul. Makanya di dalam Yudas 1 ayat 25 dalam teks IMB Indonesian Modern Bible dikatakan dan bagi dia bagi dia satu-satunya Elohim yang bijaksana, juru selamat kita Yesus Kristus, bagi dialah kemuliaan kekuasaan kekal selama-lamanya, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Nah, makanya kan dari bahasa dari King James-nya juga di situ menggunakan to the only wise God, our Savior Jesus Christ. Bang Faruk, tadi makanya saya mau nanya itu, dalam hal ini Yesus itu masuk dalam firman yang bagian mana gitu? Dia Yesus Logos, adalah Hologos tadi, yang adalah sang firman itu. Kalau dia Hologos itu kan kehendak ada di Bapa, nggak ada wujudnya.
nggak ada tampilan. Hologos itu bukan kehendak, tapi hologos itu Ide. pribadi dari sang firman itu. Oknumnya. Ini memaknai kata firman ini kan maksudnya kan? Ya, makanya tadi saya bilang Yesus bukan cuma sekedar firman. Yesus yang adalah hologos ini adalah pribadi dari yang berfirman itu, sang firman itu, gitu loh. Jadi berdasarkan Yohanes 1 nomor 1 itu Elohim yang berfirman itu adalah Yeshua HaMashiach itu tadi, gitu Nathan ya. Betul. Makanya Dan kan ketika- di Yohanes 1 ayat 1 kan dikatakan pada mulanya ada sang firman itu bersama Elohim, dan Elohim adalah sang firman itu. Nah, Elohim yang adalah sang firman ini dalam Yohanes 1 ayat 14 telah datang ke dalam dunia. Kai hologos sarx egeneto, dan sang firman itu telah datang dalam bentuk daging, dalam bentuk manusia. Gitu loh. Itu yang berubah jadi bentuk manusia tadi itu dalam yang tadi dijabarkan kan nggak ada. Di mananya dia? Ya ampun, yang saya bicarakan pertama tadi kan bicara mengenai kata firmannya ini, Pak. Bukan Ya. berbicara mengenai manusianya ini. Beda konteks. Masalahnya kan Bang Nathan, aku yang masalahnya jelaskan. kan Coba aku firman- bantu menjelaskan ya. Begini maksudnya dia tuh. Jadi firman itu ada dalam bentuk tertulis. Misalnya 10 perintah Tuhan, itu kan tertulis dalam 2 loh batu. Itu firman juga. itu Terus grafik ada yang berarti, dinarasikan. tulisan. Nah itu Ya, tadi itu yang grafik tadi. apakan si Bang Natal dikategorikan. Ada leksikon, ada ini, itu maksudnya. Nah tapi kalau Yesus dia ada gelarnya sang firman, the word, hologos, baru the Farhasem bahasa Ibraninya. Itu gelar buat sosok Yesus, bukan berarti. Nah, kenapa dia bergelar itu? Karena apapun yang diucapkan Yesus itu firman semuanya dari Sang Bapa gitu loh. Jadi bedakan, hologos itu gelar, Nggak firman gitu. itu kata benda. Herman nggak Abstrak. gitu. Herman nggak gitu. Jangan bilang lagi dari Coba, sang Bang Nathan. Kalau Gitu nggak, penjabaran Bang dari- Nathan? Kalau penjabaran dari si Nathan, ya Yeshua HaMashiach itulah Elohim, sang firman itu tadi. Karena dia adalah sang firman, dia tidak menerima firman dari siapapun, betul? Nah, ini. Memang bisa kok Yesus dikatakan Elohim, tapi bukan dia Elohim yang Maha Kuasa. Itu yang saya tangkap di Alkitab ya. Bukan dia yang Astaga. di sini mungkin di sini mungkin beda aku Jadi dengan ada Bang berapa Nathan. Elohim jadinya kalau begitu? Beda kan? Jadi tunggal itu beda itu Herman. Nah, inilah bedanya sama Bang Natal. Herman. Aku Tritunggal subordinat. Subordinat. Waduh, kalau subordinat mah Bang Faruk, mohon maaf, kalau subordinat artinya masuk kepada paham saksi Yehova. Ya, mirip lah. Ya, karena di dalam saksi Yehova ada yang disebut dengan saksi Yehova subordinasi Tritunggal atau Tritunggal subordinasi saksi Yehova. Gitu loh. Jadi gini Herman dengar Herman ya. Dalam pemahaman Nathan ini tadi, Yeshua HaMashiach ini adalah sang firman. Dialah Elohim tadi. Itu betul. Karena dia adalah sang firman dan dia Elohim, dia tidak menerima firman, tapi dialah yang berfirman. Sementara iya. dalam pemahaman Oh, gitu. tadi, Yeshua HaMashiach itu menerima firman dari Bapaknya. Oh, iya. Sudah menerima firman dari Bapaknya, maka dalam penjabaran pemahaman Nathan tadi, Bapaknya Yeshua HaMashiach inilah Elohim. Nah, berarti Kalau beda ya. pemahaman begitu, dengar dulu. Kalau pemahaman begitu, itu adalah jenis lain dari Tritunggal yang coba-coba mau kepelintir mau kepleset ya. Iya. Di situlah bedanya. Sebetulnya Tritunggal juga gitu. Kalau Bang Herman ini ya, kalau mirip saksi Yehova ya, dia itu menganggap Yesus itu seperti di Kolose ya. Kolose 1:15. Yesus itu lebih utama dari segala yang diciptakan. Walaupun dia utama, tapi dia diciptakan. Itu pemahaman saksi Yehova. Jadi dia menganggap Yesus itu setingkat lebih tinggi dari malaikat. Tapi dia tetap ciptaan, maka dia tidak menuhankan. Iya, Nah, itu makasih mereka. Bunda Rahma. Jadi dia Ingat Bunda sesuai Rahma dengan ya. data di Bible. Ingat Bunda Nah, Rahma iya ya. kita kan Salut. udah lama Oke, sip. kita udah lama sering diskusi sama orang-orang Jehovah Bang di Zoom.
Tapi aku Jadi bukan dia saksi Jehovah itu- ya. Tapi mirip ya pahamnya Mirip, Bang. mirip, mirip, 1 Kolose 15 itu. Ya 1 Kolose 15 dengan Wahyu 11. Ya Yesus itu ciptaan walaupun dia yang utama gitu loh. Ya kalau di dalam Wahyu 3 ayat 14 dalam LAI memang dikatakan di sana bahwa Yesus adalah ciptaan sesuai dengan saksi Yehova memang ya. Karena dalam Wahyu 3 ayat 14 dalam LAI kan dikatakan dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ini dari LAI. Nah, tapi kalau kita lihat dari terjemahan-terjemahan lain, contoh dalam Indonesian Modern Bible, di sini dikatakan seperti ini. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, penguasa ciptaan Elohim. Jadi dia adalah penguasa dari ciptaan Elohim itu. Dari terjemahan-terjemahan lain pun seperti itu. Contoh, dalam Indonesian Literal Translation juga sama. Di sana juga dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat gereja di Laodikia, inilah firman dari Sang Amin, saksi yang setia dan benar, penguasa ciptaan Elohim. Jadi dia adalah penguasa. Gitu loh. Bukan permulaan, bukan yang mula-mula diciptakan. Makanya LAI ini mirip-mirip memang dengan saksi Yehova. Lanjut. Ya, silakan Herman, ada lagi. Atau Joyful, naik Joyful. Ngobrol sama si Nathannya boleh, silakan teman-teman. Ya, kita tanggapin sementara sebelum ke yang lain ya. Jadi ya mirip memang ya, tapi aku bilang jangan kisah si Jehovah. Saksi Jehovah itu ngaco itu, sesat bisa aku bilang. Menik HKBP. Jadi pengakuan iman HKBP jelas ya. Saya percaya kepada Elohim Bapa yang Maha Kuasa. Au Porsea. Di Au Porsea, di Debat Jehovah. Di Huria Kristen Nabadia. Ya. Tapi kalau Yesus dibilangnya, saya percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Beda, dibedakan. Jadi mirip memang, tapi nggak sama ya. Nah, jadi di kitab apa kan Amsal 8 ada di sana dikatakan akulah hikmat. Itu kan setara dengan sang firman itu, akulah hikmat. Itu jadi siapa itu akulah hikmat? Salomo? Nggak mungkin Salomo. Aku diciptakan sebelum segala sesuatu ada. Aku menyaksikan langit diciptakan. Itu di Wahyu 8. Nah itu alasannya, makanya Yesus itu ciptaan pertama yang sulung. Begitu. Jadi beda pendapat nggak masalah. Tapi gini Herman, di dalam pemahaman HKBP, Elohim itu siapa jadinya? Elohim itu Yahweh, ilahnya Israel itu, sang Bapa yang mengutus Yesus. Bukan Yesus, Elohim itu sendiri. Bukan. Yesus itu Tuhan, dia Tuhan. Tuhan itu kan identik dengan Mesias, Raja di Raja. Kalau katakan Yesus itu adalah Mesias, berarti Yesus itu adalah setara Nabi lah gitu ya. Utusannya. Kalau Yesus bukan cuma sekedar Mesias tapi Hamashiach. Hamashiach ini artinya adalah Raja Mesias. Dia bukan cuma sekedar Mesias. Gitu. Tapi bukan yang Maha Kuasa, itu poinnya Bang Nathan. Ya, intinya dia bukan kalau dalam Islam dia bukan Rabbul Alamin. Dia bukan penguasa atau pencipta alam semesta, bukan ya? Bukanlah, bukan. Bukan, berarti Yang eksplisit pencipta alam semesta itu Yahweh. Berarti Itu kalian menyebut Tapi Bang, coba ditanggapi ya dua orang ini Bang Herman dengan Bang Nathan. Kisah para Rasul 17 ya, 17-14 kalau nggak salah ya. Tapi 17-nya saya ingat. Ini bunyinya gini. Allah karena lidahku nggak pemiliar Allah ya. Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Dia yang adalah Tuhan. Kasih, Masya Allah. Berkah-berkah. Nah, Allah yang menciptakan bumi beserta isinya. Dia siapa? Di Allah. Yang dibahas di atas Allah kan. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Yang memberikan singkatnya yang memberikan nafas dan hidup kepada semua orang. Dan ini Allah, ia adalah Tuhan. Nah, ayo gimana penafsirannya? Oke, tafsirkan. Kisah para Rasul 17 tuh. Jadi memang ada Tuhan di atas Tuhan kan. Kalau Yesus Tuhan, ini bahasa lain ya. Yesus Tuhan, masih ada Tuhannya. Kan itu kan faktanya.
Nah, jadi Tuhan yang dimaksud di situ Yahweh, ilahnya Israel. Gitu maksud itu Bunda. Elohim the Almighty. Berarti definisi Tuhan bagi Kristen, Nah, bagi saudara mantap. Herman, definisi Tuhan itu apa, Bang? Definisi Tuhan adalah di Alkitab LI ya, dalam kamusnya Oten ya. Tuhan yang berasal dari sorga. Tuhan yang berasal dari sorga. Malaikat itu masuk, Yesus apalagi, Sang Bapa apalagi. Gitu. Oh, Tapi kalau kalau- gitu ya, Herman gitu ya. Kalau berpegang Berarti kepada udah- terjemahan, kalau udah berpegang lari. pada Tapi bentar, Udah bentar, lari. bentar, Bunda Rahma, izin Bunda Rahma. Tadi betul kisah para Rasul 17 ayat Udah lari 14. dari, ya baru ditanggapi Bang Nathan. Enggak, Bang Nathan, sebentar, izin. Tadi Berarti kisah udah para lari Rasul dari berapa tadi? kaidah bahasa Indonesia ya Bang ya, KBBI ya. Iya, betul. Enggak, sebentar Betul. dulu. 17. Tadi kisah para Rasul 17 ayat 14 ini bicara mengenai Paulus dan Silas. Coba cari yang benar dulu. Sebentar Bang, bukan. Sebentar Bang, saya cari dulu ya. Oh iya, Kisah para cari Rasul dulu. Soalnya 17, kisah para Rasul sebentar. 17 ayat 14 itu bicara mengenai Paulus dan Silas. Bukan 14. Nih. 24. Oh, 24. 24. Oke, lanjut. Yang menciptakan bumi itu Allah. Dia adalah Tuhan. Jadi Allah itu adalah Tuhan, Bang. Nah, kalau merujuk kepada Bang Herman tadi bahwa Tuhan itu menurut KBBI malaikat pun Tuhan, gitu. Jadi udah lari dari definisi sebenarnya menurut KBBI ya, itu sudah bergeser pemaknaan Tuhan. Tuhan itu menurut KBBI ya, karena kita ini di Indonesia berbahasa Indonesia ya. Menurut KBBI Tuhan itu artinya sesembahan yang kita ibadahi, yang maha kuasa, maha pencipta, bla bla segalanya Bang. Ya, jadi sudah bergeser dari makna sebenarnya ya kalau pengertian Kristen ini tentang Tuhan. Jadi makanya kita bingung, banyak Tuhannya katanya, Tuhan tingkatan-tingkatan. Aneh-aneh Iya, kurasa ya teman. Jadi begini, dalam kisah para Rasul 17 ayat 24, di sini kan dikatakan Elohim yang menjadikan segala sesuatu adalah Tuhan bagi Elohim yang menciptakan alam semesta adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Nah, jadi di sini ini adalah Elohim di sini adalah berbicara mengenai roh, bukan bicara mengenai wujud. Nah, kalau bicara mengenai Tuhan, gelar kepenguasaan, memang kalau mau bicara mengenai Tuhan juga ya teman-teman, menurut etimologi kata Tuhan ini berasal dari bahasa Melayu yaitu Tuan. Ini kalau kita mau belajar etimologi, yang artinya penguasa, pemimpin, kepala. Ini arti daripada Tuhan atau Tuan. Sama saja sebenarnya kalau kita merujuk kepada etimologi. Nah, kalau untuk kisah para Rasul 17 ayat 24, ini bicara mengenai roh keilahian yang tak terbatas itu, gitu loh. Roh ilahi yang tak terjangkau itu, yang sama seperti dalam Mazmur 139 ayat 7 sampai dengan 10, di mana ada roh, di mana ada manusia, di situ ada roh Elohim itu yang melingkupi segala sesuatu. Makanya dalam Kejadian 1 ayat 2 juga, kalau dalam LAI kan Kejadian 1 ayat 2 bahwa roh Allah itu melayang-layang di atas permukaan air, seolah-olah ya dia tidak melingkupi. Tapi kalau dalam Indonesian Modern Bible, di sana dikatakan bahwa roh Elohim itu mengeram atau melingkupi atau menaungi seluruh samudra, menaungi seluruh alam semesta. Nah, jadi roh Elohim ini yang maha kuasa yang menciptakan segala sesuatu ini, gitu loh. Lanjut. Oke Bang, Iya. kalau kita lihat data Lu tambah sedikit ya, kita lihat Bunda ya. data dulu. Bunda, aku tambah sedikit. Bentar, Jadi kalau Bang. kita baca Jangan dulu. Jangan dulu, nanti lari dari penangkapan saya. Sebentar Bang ya. Oke. Bang, di sini datanya begini ya. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ya Allah nih. Iya. Berarti ia di sini merujuk kepada Allah. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Jadi Allah dengan Tuhan itu satu identiti Bang.
bukan terpisah, ada roh segala macamnya seperti yang kau terangkan. Menurut kami Allah itu adalah Tuhan, karena tertulis ya, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia ini yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dia yang memberikan hidup bang dan nafas, yaitu Allah yang adalah Tuhan. Benar kata Yesus ya, kalau kita merujuk kepada perkataan Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena ini Allah adalah Bapa. Di dalam Bible pun dia adalah Bapa. Jadi Yesus bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi. Benar pengajaran Yesus sesuai dengan ini. Nah, inilah pemaknaan teman-teman Kristen mengatakan bahwa banyak Tuhan itu banyak, padahal Tuhan itu ya Allah ini atau Elohim. Kalau sesuai data di sini, kecuali kalau Anda mau menafsir-nafsir beda lagi dengan dogma doktrin, ya pasti lari lagi. Karena ini karena data yang seperti ini. menciptakan bumi dan isinya itu kan nggak mungkin dua, Bunda Rahma, kan pasti cuma satu-satunya Iya. kan. Ini nama, ini gelar. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia ini siapa yang dibahas? Grabku datang. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Ia ini siapa? Merujuk ke ini bang. Karena ini yang dibahas di atas. Dia adalah Tuhan. Ia yang adalah Tuhan. Ia yang adalah sembahan yang diibadahi atas langit dan bumi. Ya, jadi semua ini gelar, sebutan, dan ini adalah proper name-nya, namanya. Gitu bang, kalau sesuai data ini ya, yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Yang memberi kita nafas nih sehingga kita bisa bernapas, kita bisa hidup nih Allah. Yesus berkata, aku bersyukur itu menurut Bapa, LAI Tuhan langit bahwa dan bumi. Allah gitu kan yang makanya diklaim sama Islam. Masalahnya kalau kita mau merujuk kepada yang sebenarnya yaitu Elohim, jangan diklaim bahwa Elohim di sini adalah berbicara mengenai Allah. Nah, ini berbeda. Ya, walaupun di sini Gitu loh. Elohim bang ya. Ini berbeda, Walaupun di sini Bu. Elohim, walaupun Elohim di sini ya sesuai IMB kan Elohim yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah apa di sini? Iya, Di Bible tetapi mau apa, begini. Sama, Di Bible mau sama. apa bang? Bang Nathan. Sama Izin. Tuhan juga sama. Cuma sama begini, jangan diklaim bahwa ini berbicara mengenai Allah. Jangan Ya nggak apa-apa. menyamakan Kami antara malah Elohim kami dan bersyukur bang. Allah. Bang Nathan, Gitu loh. kami bersyukur kalau kau tidak pakai kata Allah, itu yang kami inginkan, itu yang kami perjuangkan. Kami bersyukur. Iya. Tapi saya ingin bertanya, apakah di sini Elohim dengan di sini Tuhan itu dua identitas yang berbeda Enggak, itu atau satu? Elohim itu memang adalah Tuhan. Saya tidak mengatakan udah itu bener. berbeda. Saya tidak Terus mengatakan kenapa itu Yesus, berbeda. Bang? Terus kenapa Yesus yang kau tuhankan? Sementara Elohim lah yang Tuhan. Makanya saya bilang tadi Yeshua atau Yesus adalah Elohim itu, gitu loh. Yeshua atau Yesus Yeshua itulah adalah sang Elohim. Elohim itu. Berarti Makanya kau oneness. kok oneness? Kau oneness. Bible yang bilang kok jadi oneness gitu loh. Di Begini. mana tertulis itu Bang Yesus adalah Elohim? Loh, Yohanes 20 ayat 28 jawab Ketika Thomas Yesus kepadanya, berkata, ya Tuhanku, "Aku ya bersyukur." Elohimku. Aduh, itu Kak Thomas kaget itu. Ketika Yesus berkata, Bang, dengar dulu Bang. Ketika Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa. Harusnya dia berkata, aku bersyukur kepadaku. Kalau Yesus adalah Elohim itu sendiri. Tapi Yesus berkata, Nah, aku bersyukur ketika Yesus kepadamu berkata Bapa. seperti itu, ya ketika Yesus berkata seperti itu, karena dia belum berterus terang mengenai dirinya sendiri kepada murid-muridnya. Makanya Yohanes 16, kalau kita baca dari ayat 25 sampai 27, di sana Yesus berkata bahwa akan tiba saatnya nanti, aku akan berterus terang kepadamu mengenai Bapa. Jadi masih ada misteri ilahi yang tidak diberitahukan Kita lihat kepada ini, Bang. manusia. Coba kita Gitu loh. lihat ini Bang. Bang ini. Ini kita lihat. Yesus adalah Bapa itu sendiri. Waduh. Ini oneness itu Bang kalau gitu. Bentar Bang ya, saya kasih data lagi.
Bentar Bang, mohon maaf. Di Lukas 6:12 ya, kita buka Lukas 6:12 ya Bang ya. Coba penafsiranmu bagaimana lagi? Lukas 6:12. Kalau kau bilang Yesus adalah Bapa itu sendiri. Pada waktu itu Yesus naik ke bukit sendirian. Yesus naik ke bukit. Semalam-malaman dia berdoa kepada Allah. Nah, ketika kau berkata Yesus adalah ya Elohim itu sendiri, bagaimana dia berdoa kepada dirinya sendiri, Bang? Ayo, coba. Oke. Nah, berbicara mengenai Yesus berdoa, ini adalah berbicara mengenai Yesus yang menunjukkan teladan bagi murid-muridnya supaya murid-muridnya itu mengikuti sesuai dengan Yohanes 13 ayat 15 dan 1 Petrus 2 ayat 21, di mana Yesus meninggalkan teladan yang baik untuk manusia menirunya supaya manusia ini tidak meninggalkan doa dan berkomunikasi. Doa ini adalah bicara mengenai komunikasi. Gitu loh. Oke, Bang. Oke. Kamu bilang tadi sebagai teladan bagi murid-muridnya. Enggak. Salah, Bang. Itu tafsiranmu sendiri. Ini Yesus berdoa kok sendiri. tafsiran? Enggak ada murid-muridnya, Bang. Nih, ketika hari ini saya baca dulu ya. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya. Jadi ketika dia berdoa ini dia sendirian, dia teladani kepada siapa, dia contohin kepada siapa. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya. Murid-muridnya siang paginya baru dia panggil. Ketika dia berdoa ini Bang sendiri dia, dan dia berdoa kepada Allah. Yesus berdoa kepada Allah. Kau bilang Yesus adalah Allah itu sendiri atau Elohim itu sendiri. Apakah Yesus berdoa kepada dirinya sendiri? Ini kan gak masuk akal ini, Bang. Oke, udah. Jadi begini, Bunda Rahma ya. Nah, dalam Lukas 6 ini adalah berbicara mengenai waktu di mana orang-orang Yahudi memang harus melakukan tradisi yang namanya malam perjamuan. Setelah malam perjamuan, maka mereka harus berdoa. Nah, Yesus menjalankan Nggak ada itu di sini untuk diceritakan malam perjamuan, sabar dulu. Aduh, Bunda. inilah kalau model Loh. apa ya kita teman. Ini saya menjelaskan Kalau kitab model saya, begini, Bang, Bunda. aduh, coba gini, Bang. Enggak, Bernatan, begini kalau Bunda. pinter. Ini kan saya Kalau menjelaskan pinter kitab ya, saya kalau- nih. Bang, dengar dulu. Gak Aduh. apa-apa, tapi kau itu menjelaskan berdasar dong. Oh, sabar Harus dulu ada makanya landasannya. Bunda. Ini kan misalnya saya aduh. Saya misalnya nih ngomong nih, Bang. Saya ngomong nih, Ini kasih gimana sih data Bang tuh. Faruk? Saya menjelaskan kitab saya loh. Ini saya menjelaskan Lu pakai mengenai data kitab dong. saya. Jadi tolong ya, ini kan bukan datanya kitab mana, ini Bang? kan bukan kitab Anda. Jadi ketika saya menjelaskan kitab saya, tolong didengarkan dulu. Aduh, gimana dong ya? Harusnya Bang, kalau kau jelaskan Loh. kasih data dulu perbandingan, Loh, baru kau gimana jelaskan sih? data itu. Ini saya tanya, kau jelaskan bilang dulu. Yesus, Bang. Yesus kau bilang Bang Faruk, adalah ini Elohim saya masuk di sendiri. sini untuk menjelaskan atau hanya untuk mendengarkan ini Bang Faruk? Untuk dicerahkan kau Bang supaya kau jangan jadi penyesat Bang. Diluruskan Bang Loh, pemahamanmu. Seharusnya Ya, buktinya Anda kau nggak bisa- berbicara buktinya kau tentang nggak kitab bisa Anda jawab, sendiri, Bu. Seharusnya Anda Buktinya kau berbicara nggak bisa tentang kitab jawab. Anda sendiri, jangan Arti mengotak-atik kitab orang kau imani lain. Bang, nggak Gimana bersesuaian sih? dengan data di Bibelmu. Gimana Sekarang sih, saya tanya Bang, Bunda Yesus ini berdoa kepada Begini Bu, Elohim. kalau mau mencerahkan Kau saya, bilang maka cerahkan tadi- saya dari kau imanmu, bilang tadi, jangan dari kitab Elohim orang itu adalah lain. Yesus Gimana sih? itu sendiri, Bang. Coba. Begini Ini Bunda saya- ya, supaya kau itu sadar, Anda Bang, ya. kan seorang muslimah, seharusnya berbicara tentang iman sendiri, jangan mengotak-atik kitab orang Nggak lain. boleh begitu. Oh, nggak Bang, boleh. Oh, jadi nggak boleh berbicara Kalau kau mengenai iman menyesat- sendiri Bang, gitu. Kalau kau menyesatkan di Komal Muslim, saya harus luruskan. Jadi nggak boleh berbicara mengenai iman sendiri begitu. Buktinya Bang, kau nggak ada data. Kau bilang Yesus adalah Oh Elohim begitu itu ya. Oh jadi sendiri. Islam nggak boleh berbicara mengenai keislaman ya. Oh Nggak iya bisa. iya iya. Gini, iya. gini. Oh nggak Kau bisa. harus menjawab. Kau harus menjawab. Oke Kalau lah kau Bang tengok- Faruk ya. Ternyata kalau kau tengok, Bang pintar Faruk sekali di memelihara Komal orang seperti ngomong. saya masuk di sini baik-baik loh Bang Faruk ya. Loh,
Lah kita Saya- kasih data kok. Kita ini Saya diskusi masuk di sini baik-baik, Tinggal berdiskusi kau- dengan Bang Faruk baik-baik. Tinggal kau buktikan Ya. yang kau imani itu. Saya masuk di benar sini apa baik-baik. Saya tidak mengutip kitab kalian, saya tidak membawa kitab kalian, Kenapa kau saya curhat, tidak Bang? menyinggung kitab Jangan kalian. curhat, Bang. Oh enggak, Saya saya hanya enggak minta curhat. data. Saya hanya ingin membuat kau sadar kalau Kau supaya yang harus jangan sadar, kau Bang, bahwa Yesus mengutip itu kitab bukan orang Elohim, lain. Bang. Kau yang Jangan harus sadar mengais-ngais bahwa dari kitab Yesus orang itu lain. bukan Nggak bisa Elohim. hidup ya tanpa Alkitab ya. Karena Nggak bisa Yesus hidup ya. berdoa kepada Elohim. Nggak bisa hidup ya tanpa Alkitab ya Bu ya. Ya, kau Nggak bisa hidup tanpa kenapa Alkitab. menipu-nipu, Bang? Bang, kenapa Saya kau nggak menipu? Nggak Kau bisa hidup bilang ya Yesus tanpa adalah Alkitab ya Elohim. Bunda ya. Bang, Nggak bisa hidup tanpa kau bilang Alkitab ya. Yesus Kasihan adalah, Bang. sekali ya. Kau Kasihan bilang sekali ya nggak Yesus bisa hidup adalah tanpa Elohim. Alkitab ya. Bahkan Kenapa di dalam tantrum? Al-Quran sendiri Kenapa kau ya Allah pun marah-marah? berdoa kok. Di dalam Al-Quran sendiri Allah pun berdoa kok. Kenapa kau marah-marah? Ayo, Di ayo, dalam kenapa? Al-Quran sendiri Allah pun berdoa kok. Kenapa Bahkan di dalam Quran di surah Yesus At-Tariq, itu kau surah sebut At-Takwir, Elohim? surah Dia At-Takwir ayatnya kemana-mana ya, ke-15